wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Bayu Setiawan dari Universitas Dr. Subandi, Program Studi Ilmu Keperawatan Ahli Jenis Angkatan 3. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan rangsangan milenial. Tujuannya untuk mengetahui tanda-tanda milenial pada pasien dengan gangguan sistem saraf pusat. Bagaimana caranya? Selamat menyaksikan. Pemeriksaan milenial saya yang pertama diawali dengan pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksaan kaku kuduk diawali dengan menggerakkan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah ada kekakuan. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan tangan sebelah kiri di bagian oksipital kepala pasien atau bagian kepala pasien. Kemudian melakukan gerakan fleksi ke atas. Disebut positif apabila dagu pasien tidak dapat menyentuh dada pasien dan terdapat kekakuan. Selanjutnya disebut dengan pemeriksaan Brusin P1. Pemeriksaan ini mirip dengan pemeriksaan kaku kuduk, yaitu dengan meletakkan tangan sebelah kiri di area oksipital pasien, memfleksikannya ke atas. Namun yang kita lihat adalah respon di tungkai kaki pasien. Disebut positif apabila di area lutut pasien terdapat gerakan fleksi secara involuntar. Pemeriksaan berikutnya disebut dengan pemeriksaan Koenigsegg. Dilakukan dengan pertama kali kita mengangkat tungkai bawah pasien sampai sebentuk 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi pelan-pelan sampai 135 derajat. Disebut positif apabila pasien mengalami kesakitan atau nyeri. Pemeriksaan berikutnya disebut dengan pemeriksaan Brusin P2. Pemeriksaan Brusin P2 dilakukan dengan mengangkat kaki pasien secara lurus. Yang kita amati adalah respon dari ekstremitas yang kontralateral. Apabila positif, maka terdapat gerakan fleksi involuntar di area lutut, area ekstremitas yang kontralateral. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale merupakan pemeriksaan derajat kesadaran secara objektif yang ditemukan di Universitas Glasgow, Skotlandia di tahun 1974. Pada pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale ini ada 3 aspek yang diamati, yaitu eyes, verbal, dan motorik. Eyes berarti gerakan membuka mata. Apabila pasien mendapat membuka mata dengan spontan, maka mendapatkan skor tertinggi, yaitu 4. Apabila mendapat dengan respon panggilan, maka skornya adalah 3. Dengan responnya di skornya adalah 2. Dan dengan tidak berespon, maka skornya adalah 1. Oke. Mata kita akan melihat dengan mengkaji respon verbal. Respon verbal skor tertingginya adalah 5 apabila pasien dapat berkomunikasi dengan baik, 4 apabila pasien dapat membentuk kalimat tapi tidak koheren, 3 apabila pasien hanya membentuk kata-kata, 2 apabila pasien hanya mengerang, dan 1 apabila pasien tidak merespon. Pak, namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Budi. Namanya siapa? Budi. Aspek mata dan verbal, maka kita mengkaji ke aspek motorik. Aspek motorik skornya tertinggi adalah 6, yaitu dengan mengikuti perintah secara tepat. 5 apabila pasien melokalisir nyeri, 4 apabila pasien melakukan gerakan withdrawal, 3 apabila pasien melakukan gerakan fleksi abnormal, 2 apabila pasien melakukan gerakan ekstensi abnormal, dan 1 apabila pasien tidak melakukan gerakan sama sekali. Pak Budi, bisa diangkat kaki sebelah kanannya, Pak? Oke, turunkan. Tangan sebelah kiri bisa diangkat, Pak? Oke, turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Bayu. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara
memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap 12 saraf kranial. Pemeriksaan saraf kranial yang pertama adalah saraf nervus 1 atau olfaktorius. Olfaktorius erat hubungannya dengan saraf pembauan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita melakukan pemasangan handscoon bersih. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, nama saya Bayu Pak. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kepala atau saraf kranial pada Bapak. Saya awali dengan pemeriksaan pertama, yaitu saraf pembauan atau saraf olfaktorius. Apakah Bapak dalam kondisi sehat hari ini? Saya tidak dalam kondisi pilek atau flu. Mohon maaf, bisa dibuka maskernya. Oke, Bapak bisa ikuti perintah saya. Ditutup lubang hidung yang sebelah kiri. Tutup, ambil nafas. Oke, hembuskan. Oke, yang sebelah kanan juga demikian, sebaliknya. Oke, Bapak bisa menutup, bisa ditutup matanya. Selanjutnya saya akan mendekatkan benda ke dekat hidung Pak Budi untuk memeriksa benda penciuman Pak Budi. Mohon disebutkan aroma apa yang saya dekatkan ke hidung Pak Budi. Saya mulai ya Pak. Kopi Pak. Oke. Tembakau. Nah. Teh. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua adalah nervus opticus atau saraf mata, dilakukan dengan memeriksa lapang pandang dan memeriksa uji penglihatan terhadap pasien pada jarak tertentu. Untuk pemeriksaan nervus opticus ini kita kurang lebih harus berjarak 6 meter dengan pasien, kemudian meminta pasien untuk mengidentifikasi gerakan jari kita dan menyebutkan angka berapa sesuai dengan gerakan jari yang kita buat. Pak Budi bisa melihat saya? Ini angka berapa Pak? 1. Ini? Ya. Ini? 5. Nervus opticus adalah dengan memeriksa lapang pandang. Kita meminta pasien untuk menutup satu kedua matanya, kemudian menggerakkan benda sejauh batas lapang pandang pasien. Pak Budi bisa ditutup mata sebelah kanan, mata sebelah kiri buka, Bapak menatap ke tengah, ikuti gerakan benda yang saya pegang. Masih. Oke. Tutup matanya sebelah kiri, mata kanan buka. Oke. Nervus 3, 4, 6 atau nervus pulmotoris, troclearis, dan abducens. Jadi kita awali dengan minta pasien untuk melihat gerakan dari benda yang kita gerakkan. Pak, nanti mohon ikuti arah menggerakkan benda yang saya pegang ini Pak ya, baik ke atas, ke bawah, ke samping kiri atau ke samping kanan. Dengan melakukan pemeriksaan pupil baik secara direct maupun indirect. Secara direct kita akan meminta pasien untuk membuka mata, kemudian kita periksa gerakan pupilnya, si Pak ya. Oke, pupilnya miosis.
Oke, betulnya meiosis. Berikutnya secara indirect kita minta pasien menutup salah satu mata. Bapak bisa tutup matanya sebelah kanan. Oke, kita mulai. Oke, berikutnya Pak, yang sebelah kiri. Oke, meiosis. Kita pasien untuk mengikuti maju atau mundur gerakan dari benda yang kita pegang. Bapak ikuti ini Pak ya. Oke. Masuk ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan nervus 5 atau trigeminus. Pemeriksaan nervus trigeminus ini erat hubungannya dengan gerakan pengunyahan. Ada dua metode, kita lakukan secara motorik maupun sensorik. Untuk pemeriksaan secara motorik, kita minta ke pasien untuk saling mengikat kedua rahangnya. Kemudian kita melakukan palpasi di arah musculus masseter. Di sini kita rasakan terdapat kontraksi. Kemudian kita berpindah ke musculus temporalis. Di sini juga teraba adanya kontraksi. Pemeriksaan respon sensoris pada nervus trigeminus, kita akan melakukan pemberian stimulasi ke area rahang pasien. Kemudian pasien diminta untuk menyebutkan apakah stimulasi tersebut karakteristiknya halus atau kasar. Kita dipejamkan matanya. Jadi saya akan menempelkan benda ke area rahang Mas Budi, kemudian mohon disebutkan apakah benda tersebut secara karakternya halus atau tajam. Halus, 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 tajam, tajam, tajam. Dibuka mulutnya agak lebar sedikit menghadap ke saya. Saya akan memeriksa refleks di area rahang Mas Budi. Normalnya, bila kita melakukan pemeriksaan refleks di area rahang, maka akan terdapat gerakan untuk menutup atau mengatuk. Pemeriksaan nervus ke-7 atau nervus facialis atau nervus di area wajah. Dan dua pemeriksaan secara motorik dan secara sensoris. Secara motorik, pertama, Mas Budi bisa dibuka maskernya. Oke, bisa dipejamkan matanya dengan kuat. Pejamkan matanya dengan kuat. Oke, kita lihat gerakan di area kelopak mata ini menandakan bahwa ada tahanan sehingga fungsi nervus facialis di Mas Budi ini masih cukup bagus. Buka mata Mas Budi. Nah, berikutnya adalah Mas Budi bisa lihat saya, bisa diangkat alisnya tinggi, alisnya bisa diangkat. Oke, kita lihat kesimetrisannya. Angkat alisnya. Oke, kemudian bisa memonyongkan bibirnya atau mencucu. Terus ini saya. Oke, terus bisa dengan mengembungkan pipinya. Pipi. Oke. 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 Demikian pemeriksaan nervus facialis secara motorik. Berikutnya untuk pemeriksaan nervus facialis secara sensoris, kita minta pasien mengidentifikasi rasa yang kita berikan rangsangan di area pangkal lidah. Kemudian di sini sudah saya siapkan sebuah papan yang ada 4 rasa. Kemudian saya minta pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang dia kecap di lidahnya dan menunjuk sesuai dengan papan yang dia terima. Bisa dibuka mulutnya yang lebar, dijulurkan lidahnya. Saya akan memberikan cairan dengan rasa tertentu, kemudian Mas Budi menunjuk itu kira-kira rasa apa. Pak Mas Budi, kalau Pak mengangguk, oke. Misi ya Mas, kurang lebar, kurang lebar.
Lagi ya Mas. Oke, baik, kita masuk ke saraf berikutnya, yaitu saraf ke-8 atau sering disebut dengan vestibulocochlearis. Saraf ini erat hubungannya dengan fungsi pendengaran, dan pada pemisahan di nervus ke-8 ini kita menggunakan sebuah alat yang disebut dengan garuk utala. Jadi untuk pemisahan di nervus ke-8 ini ada 3 jenis pemisahan. Yang pertama adalah tes Weber, yang kedua adalah tes Rin, dan yang ketiga adalah tes Schwab. Tes Weber kita awali dengan membunyikan garpu utala, kemudian meletakkan di dahi pasien, dan pasien diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan apakah ada sisi telinga yang mendengarkan suara lebih keras. Kita bunyikan garpu utala, kita letakkan di tulang forehead atau telinga pasien, kemudian minta bertanya pada pasien, Pak Budi, apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga? Tidak. Ring test atau tes ring, jadi kita akan menggunakan garpu utala dan menempatkan di salah satu tulang telinga. Kita bunyikan garpu utala terlebih dahulu, kemudian menempatkan di belakang tulang telinga. Kita tanyakan pada pasien apakah suara sudah menghilang. Apakah suara sudah menghilang, Mas Budi? Sudah. Kemudian kita dekatkan ke sebelah telinga pasien. Apakah suara sudah menghilang, Mas Budi? Sudah. Kita dekatkan ke telinga pemeriksa. Normalnya ketika suara sudah menghilang sama dengan apa yang didengarkan oleh pemeriksa, yaitu suara sudah sama-sama menghilang. Kita lakukan pada telinga di sisi satunya. Oke, berikutnya adalah tes Weber. Tes Weber ini adalah membandingkan suara antara telinga pendengar dengan telinga pemeriksa dengan membunyikan garpu utala terlebih dahulu, kemudian mendekatkan di telinga pasien dan dibandingkan dengan telinga pemeriksa. Bunyikan garpu utala terlebih dahulu, dekatkan ke telinga pasien dan tanyakan apakah masih terdengar suaranya. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar. Terdengar? Tidak. Oke, tidak. Normalnya yang didengarkan oleh pasien seharusnya sama dengan yang didengarkan oleh pemeriksa. Kita lakukan juga untuk telinga di sisi yang satunya. Kita melanjutkan ke pemeriksaan nervus 9 dan 10 atau sering disebut dengan glossopharyngeus dan valgus. Kedua nervus ini erat hubungannya dengan fungsi menelan pada pasien. Ada 3 jenis pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita minta pasien untuk menelan. Kita siapkan gelas yang sudah berisi cairan, kemudian minta pasien untuk meminumnya. Pak Budi, ini ada gelas, mohon diminum ya Pak. Saya akan melihat gerakan dari jantungnya Bapak. Silakan. Oke, berikutnya kita minta pasien untuk membuka mulut. Kita lihat gerakan tubuh lainnya. Pak Budi bisa dibuka mulutnya yang lebar. Yang lebar Pak, agak dongak sedikit ke atas. Oke, lidahnya bisa sedikit dijulurkan. Oke, agak ke bawah. Oke, Bapak bilang Oke. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan mengecek refleks muntah dari pasien. Kita minta pasien kembali menunjukkan lidah. Julukan lidahnya Pak Budi. Oke, kita taruh spatula atau tong spatel. Kurang panjang Pak. Oke, kita lihat ternyata pasien ada refleks muntah.
Pemisahan nervus 11 atau sering disebut dengan nervus accessorius. Nervus accessorius ini melibatkan dua muskulus, yang pertama adalah musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Untuk muskulus yang pertama atau musculus sternocleidomastoideus, kita minta pasien menoleh ke kanan, kemudian kita tahan dengan tangan yang sebelah kanan. Pak Budi bisa toleh ke sebelah kanan, Pak. Oke, setelah pasien menoleh ke kanan, kita lihat adanya kontraksi di otot sternocleidomastoideus di leher sebelah kiri. Begitu pun dengan sebaliknya. Pak Budi bisa toleh ke sebelah kiri. Oke. Di area sternocleidomastoideus sebelah kanan juga terdapat kontraksi. Berikutnya untuk melihat fungsi dari musculus trapezius, kita lihat apakah secara inspeksi ada ketidaksimetrisan di salah satu bahu. Bila otot ini lemah, maka biasanya akan cenderung miring ke salah satu sisi. Berikutnya, setelah kita lakukan inspeksi, kita berikan tahanan di kedua pundak pasien dan minta pasien untuk mengangkat bahunya ke atas. Pak Budi bisa diangkat bahunya ke atas. Oke, terdapat tahanan. Ini menunjukkan bahwa fungsi dari musculus trapezius dari pasien masih berfungsi dengan baik. Baik, kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial yang terakhir, yaitu saraf hipoglossus atau saraf ke-12. Saraf ini seperti kita tahu menginervasi bagian lidah di bagian bawah. Jadi pada pemeriksaan ini kita akan minta pasien untuk membuka mulutnya untuk melihat gerakan dari lidahnya. Pak Budi bisa dibuka mulutnya, tidak perlu menjulur, lidah tetap di bagian dalam. Pada pasien yang sehat, lidah tetap berada di tengah. Tapi pada pasien yang mengalami paralisis atau kelumpuhan di salah satu sisi, maka lidah akan cenderung mengikuti lateral anggota tubuh yang sehat. Jadi misalkan yang paralisis sebelah kiri, maka lidah akan cenderung miring ke sebelah kanan. Begitupun dengan sebaliknya. Pak Budi bisa dijulurkan lidahnya. Oke, agak memanjang. Oke. Di sini kita lihat lidah Pak Budi masih berada di sebelah tengah. Artinya Pak Budi secara pemeriksaan nervus 12 atau fokusus masih dalam kondisi yang baik. Pada pasien yang mengalami masalah di nervus ini, ketika menjulurkan lidahnya keluar, maka gerakan lidah akan mengikuti arah lesi. Jadi misalkan lesinya di sebelah kiri, maka lidah juga akan cenderung miring ke sebelah kiri. Begitupun dengan di sebelah kanan. Bila lesi di sebelah kanan, maka gerakan atau arah lidah juga akan mengikuti di sebelah kanan.